Halo guys, jumpa lagi bersama saya Dionisia Susana Mbio, biasa dipanggil Susan. Saya berasal dari ND. Saya sekarang berada di semester 3 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores. Oke, di video kita pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Oke, langsung saja kita masuk pada pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode tertentu. Nah, pendapatan nasional itu merupakan penjumlahan pendapatan atau perhitungan pendapatan yang diterima oleh rumah tangga keluarga di suatu negara dari berbagai faktor-faktor produksi dalam suatu periode tertentu atau dalam kurun waktu setahun. Nah, setelah kita mengetahui pengertian pendapatan nasional secara umum, di sini saya mengambil pengertian menurut para ahli, yaitu Arthur Cecil. Arthur Cecil mengatakan bahwa pendapatan nasional adalah pendapatan objektif masyarakat di suatu negara, termasuk juga pendapatan luar negeri yang bisa diukur dalam bentuk tunai. Jadi menurut Arthur Cecil ini, pendapatan nasional itu adalah pendapatan objektif masyarakat dalam suatu negara, misalnya di negara Indonesia, dan pendapatan luar negeri yang diukur dalam bentuk tunai. Oke, setelah kita mengetahui tentang pengertian pendapatan nasional, sekarang kita masuk pada jenis-jenis pendapatan nasional. Jadi teman-teman, di sini pendapatan nasional itu ada dua, yaitu produk nasional neto dan produk domestik bruto. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama itu produk nasional neto. Produk nasional neto adalah produk nasional bruto dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama satu periode atau setahun. Dan yang kedua itu produk domestik bruto. Jadi produk domestik bruto adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Oke guys, setelah kita mendengarkan tentang jenis-jenis pendapatan nasional, kita harus mengetahui apa sih manfaat dari pendapatan nasional itu sendiri. Jadi manfaat pendapatan nasional di sini ada tiga. Yang pertama, mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Dan yang ketiga itu mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Setelah kita mengetahui manfaat dari pendapatan nasional, kita juga harus tahu apa sih tujuan dari pendapatan nasional itu sendiri. Jadi, pendapatan nasional itu sendiri bertujuan untuk menilai tingkat pertumbuhan perekonomian dan mengetahui nilai barang dan jasa yang dihasilkan rakyat dalam kurun waktu setahun. Jadi, pendapatan nasional itu bertujuan untuk menilai setiap tingkat pertumbuhan perekonomian yang terjadi di suatu negara dan menilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh rakyat dalam kurun waktu setahun. Oke, sekarang kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional di sini ada tiga, yaitu pertama investasi, yang kedua permintaan dan agregat, dan yang ketiga itu konsumsi dan tabungan. Jadi investasi adalah kegiatan menanamkan modal. Yang kedua itu permintaan dan agregat. Jadi permintaan agregat itu adalah jumlah seluruh komponen pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh sektor rumah tangga, pengeluaran untuk investasi, dan juga belanja pemerintah terhadap barang dan jasa domestik. Yang ketiga, konsumsi dan tabungan. Konsumsi dan tabungan adalah bagian pendapatan yang dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi, sedangkan tabungan dalam pendapatan adalah bagian pendapatan yang disimpan
atau tidak dibelanjakan. Selanjutnya kita harus mengetahui konsep pendapatan nasional. Yang pertama, pendapatan perseroan, yang kedua pendapatan nasional neto, dan yang ketiga pendapatan siap dibelanjakan. Jadi, pendapatan perseroan itu adalah jumlah pendapatan yang diterima setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Yang kedua, pendapatan nasional neto. Jadi pendapatan nasional neto adalah pendapatan nasional bruto dikurangi penyusutan barang-barang yang digunakan dalam produksi. Yang ketiga, pendapatan siap dibelanjakan. Jadi pendapatan yang siap dibelanjakan itu adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan dalam membeli barang dan jasa konsumsi. Setelah kita mengetahui konsep pendapatan nasional, sekarang kita masuk pada metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi metode perhitungan pendapatan nasional di sini ada dua. Yang pertama pendekatan pendapatan dan yang kedua pendekatan produksi. Jadi pendekatan pendapatan itu sendiri adalah jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Yang kedua, pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah cara menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Yang berikut kita belajar tentang komponen pendapatan nasional. Komponen pendapatan nasional di sini ada 3. Yang pertama gaji kerja, kedua pendapatan sewa, dan yang ketiga bunga neto. Setelah kita belajar tentang komponen pendapatan nasional, kita harus mengetahui apa sih dampak-dampak dalam pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional ini ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Jadi yang pertama dampak positif, pajak dan subsidi akan menurunkan tingkat produktivitas perekonomian. Yang kedua dampak negatif. Dampak negatifnya itu yaitu pembangunan tiap daerah tidak merata dan pertumbuhan penduduk tinggi sehingga menyebabkan penurunan pendapatan. Oke guys, setelah kita belajar tentang pengertian pendapatan nasional, manfaat dan juga tujuan, sekarang kita masuk pada contoh pendapatan nasional. Salah satu contohnya ialah subsidi, di mana subsidi atau bantuan diberikan kepada golongan yang kurang mampu menggunakan dana dari pendapatan negara, baik pajak maupun non-pajak, untuk meringankan biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya subsidi bahan bakar minyak. Oke guys, terima kasih untuk para penonton di rumah yang telah mendengarkan penjelasan dari saya tentang pendapatan nasional, dan terima kasih juga telah menonton video ini. Saya rasa materi kita pada hari ini cukup sampai di sini, dan kita berjumpa lagi di minggu depan. Terima kasih.